dikaruniai lahan pertanian yang subur dan produktif. Sejak lama, banyak wilayah di negeri ini dikenal sebagai daerah agraris, penopang ketahanan pangan dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Namun, pesatnya pembangunan membuat lahan pertanian produktif semakin berkurang dari tahun ke tahun. Untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, pemerintah menetapkan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kebijakan ini memastikan bahwa lahan pertanian strategis harus dilindungi secara ketat dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain demi menjaga keberlanjutan pangan bangsa. Kelurahan Donoharjo, Kapanewon Negeri, sejak lama dikenal sebagai pertanian produktif di Kabupaten Sleman. Menurut RT/RW Kabupaten Sleman, Kapanewon ini merupakan salah satu pertanian pangan yang berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran dan permasalahan pada pemanfaatan ruangnya. Salah satu bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang adalah pembangunan perumahan yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang. Berdasarkan pemberitaan dari media Sinar Pagi, pembangunan perumahan Atalia dilakukan tanpa izin persetujuan bangunan gedung atau PBG dan berada di zona tidak diperbolehkan untuk pembangunan perumahan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak mematuhi ketentuan tata ruang yang berlaku. Perumahan Atalia berlokasi di Jalan Geria, Taman Asri, Saragon, Pandawa Harjo dan dikelola oleh PT Elena Bima Sena. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kegiatan pembangunan ini, kami melakukan wawancara dengan Ibu Sri, salah satu warga sekitar, serta Bapak Suratman selaku Dukuh Saragon. Dulu tanah pesawat. Kalau ini kan harusan 2023 Pak. Baru 2 tahun. Kayaknya loh. Iya. Itu dibeli dulu tanah pesawat. Enggak, itu kan disewa Mas. Disewa. Aneh. Tanahnya itu disewakan selama 20 tahun. Untuk tinggalnya itu sudah belum nggak tahu kalau saya sekarang tadi katanya bapaknya pulang. Ya sudah sosialisasi dengan masyarakat, intinya tidak mengganggu masalah pertaniannya, masyarakat tidak masalah jalan. Makanya kemarin ya untuk sosialisasi di masyarakat sudah ada jalan. Nah, soal perizinan ke sananya kan kami atau masyarakat juga nggak campur tangan lagi gitu. Perizinan problemnya di mana, kendalanya di mana, sampai mungkin ada surat peringatan itu juga ya kami nggak tahu persis masalahnya, cuman yang mungkin kaitannya perizinan yang tidak memenuhi syaratnya itu mungkin ada. Itu sebelahnya yang paling depan itu sebenarnya zona kuning, yang satu petak pinggir jalan itu, yang hijau itu yang belakang. Tapi memang karena pernah kesini ada wartawan juga, mungkin Sinar Pagi itu ya kronologinya bagaimana. Nah, masalah sosialisasi sudah, masalah perizinan ya itu ya bukan urusan kami, itu urusan pengembang atau Dengan demikian, meskipun PT Elena Bima Sena telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun izin secara administratif dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang tetap harus diperhatikan. Pembangunan ini tidak memiliki dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta persetujuan bangunan gedung atau PBG yang seharusnya menjadi syarat utama sebelum pelaksanaan konstruksi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pembangunan gedung hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan bangunan gedung. Dari sisi kesesuaian tata ruang, kegiatan pembangunan tersebut juga melanggar rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 bahwa pelindungan lahan pertanian berkelanjutan dilakukan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang wajib dijaga dan tidak boleh dialihfungsikan.
melanggar RT RW pembangunan Atalian juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 2023 tentang RDTR Kawasan Sleman Tengah, tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah tahun 2023 sampai 2043. Aturan tersebut menetapkan berbagai zona pemanfaatan ruang beserta jenis kegiatan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan atau ITBX. Dalam ketentuan tersebut, pembangunan perumahan tidak diperbolehkan di zona pertanian tanaman pangan atau P1 karena kawasan ini diperuntukkan khusus untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan tampilan peta Gistaru, lokasi pembangunan berada di zona pertanian pangan atau P1 yang peruntukannya tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Pembangunan yang dilakukan oleh PT Elena Bima Sena dengan demikian bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menetapkan aturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan lahan pangan di wilayah ini. Pada peraturan daerah di Kabupaten Sleman nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dijelaskan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dilarang untuk dialihfungsikan. Kasus pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif karena tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam kasus ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman telah memberikan instrumen pengendalian tata ruang, yakni berupa sanksi administratif mulai dari surat peringatan pertama, kedua, ketiga, hingga surat tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang nomor 650 0915 kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Penegakan ini mengacu pada pasal 75 ayat 5 huruf B Perda nomor 13 tahun 2021 tentang RT RW Kabupaten Sleman tahun 2021 sampai 2041 yang mengatur sanksi administratif. Dinas PUPKP telah memberikan surat peringatan kepada PT Elena Bima Sena, namun tidak diindahkan hingga kini. Akibatnya, pembangunan telah dikenai penghentian sementara dan bila pelanggaran berlanjut, sanksi dapat ditingkatkan hingga penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, serta pemulihan fungsi ruang. Pembangunan ini menimbulkan dampak serius seperti hilangnya lahan pertanian produktif dan berkurangnya area resapan air dan meningkatkan resiko bencana banjir. Selain itu, penerapan sanksi juga menghadapi tantangan karena dapat berdampak pada masyarakat atau investor yang telah membeli unit perumahan. Mereka berpotensi mengalami kerugian finansial apabila pembangunan tersebut pada akhirnya harus dihentikan atau dibongkar. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan optimal meski aturan sudah jelas. Walau pemerintah telah memberi 3 kali peringatan dan menghentikan kegiatan, sanksi belum efektif. Bangunan masih digunakan dan belum ada langkah tegas untuk pemulihan lahan. Kesimpulan, kasus Atalia menunjukkan bahwa penegakan hukum tata ruang harus dilakukan secara tegas. Pembangunan tidak dapat diberikan hanya karena faktor ekonomi tanpa memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan perizinan.